Oke. Penutup sholat malam ditutup dengan sholat witir. Nah, dan sholat witir ini jangan ditinggalkan, karena kalau ditimbang ya, status hukumnya antara tarawih dengan witir justru malah lebih kuat witir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman WITV, selamat datang di Bersinar, bersiar sambil siniar. Bersama aku Zahra, dan kali ini kita tetap bersama dosen ahwal syahsiah FIAIUI, Bapak Fuad Hasanuddin LCMA. Bapak, ketemu lagi. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana Bapak, masih semangat menjawab pertanyaan teman-teman? Masih ya, oke. Kalau Pak Fuad semangat, aku pasti juga semangat juga. Oke, baik. Pak Fuad, lebih utama yang mana sih? Tarawih 8 rakaat atau 20 rakaat? Lebih utama yang paling bagus, yang paling khusyuk. Yang paling bagus dan paling khusyuk? Iya, karena kalau kita bicara mana 20 atau 8, ini kan masalah khilafiyah. Gitu kan. Masalah khilafiyah itu lebih baik kita saling menghargai. Ya, kecuali kalau memang itu bukan khilafiyah ya. Kalau khilafiyah lebih baik saling menghargai gitu kan. Karena nanti gontok-gontokan lebih utama ini. Kita lihat dulu. Kalau misalnya 8 bagus, 20 cepat, berarti lebih bagus. Atau sebaliknya misalnya 20 bagus, 8-nya sudah 8 cepet kan. Terus nggak terpenuhi misalnya kan. Wah, ini apes ini. Makanya kalau bilang ya saling menghargai perbedaan itu, silahkan mau 8 atau 20. Tapi yang penting khusyuk. Yang penting khusyuk. Terpenuhi syarat dan rukunnya dengan baik. Oke, baik. Apapun rakaatnya yang penting khusyuk ya Pak kuncinya. Iya, gitu ya. Oke, baik. Nah, kalau misalkan kita tarawih tapi cuma baca trikul, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, itu gimana Pak? Mepet sekali modalnya ya. Benar-benar. Ya, boleh saja kalau untuk setelah Fatihah. Karena setelah Fatihah ini memang yang penting baca surat-surat ya. Selain Al-Fatihah, silahkan mau baca apa saja. Kalau yang dihafal cuma kulhu terus, ya nggak apa-apa, gitu kan. Kulhu terus ya dari awal sampai akhir 20 rakaat ya nggak masalah, dan itu sah saja, gitu. Ya, berarti sah aja ya Pak. Sah ya? saja. Tapi mungkin teman-teman yang udah bingung banget mau baca surah apa bisa lihat juz 30 ya Pak, kan maksudnya suratnya pendek-pendek, mudah dihafal juga. Dan teman-teman juga bisa untuk berupaya untuk menghafal juz 30 seenggaknya seperti itu ya betul. Pak ya. Apalagi momen Ramadan kan. Ramadan itu kan sekarang waktunya panjang 30 hari. Kalau targetkan satu hari satu surat saja, kita bisa hafal 30 surat iya, ini. Juga ya. Ya, nambah dari kul tadi ya. Maksudnya tambah dua baris gitu kan ya. Karena di juz 30 kan 2 baris, 3 baris kan ya. Banyak itu. Oke, baik. Nah, Pak Fuad, kalau misalkan kita tarawih di masjid, tapi witirnya di rumah, itu boleh nggak sih Pak? Witir ini kan sholat penutup sholat malam. Makanya kalau misalnya kita ternyata ini kita 20 rakaat, kemudian setelah itu saya mau tidur misalnya, nggak tahu nanti mau tahajud apa enggak, udah witir saja. Witir. Tapi kalau mau dilakukan di masjid atau di rumah, ya boleh ya, karena sunnah. Rasulullah juga di rumah kadang di masjid ya. Jadi nggak masalah mau di masjid atau di rumah. Coba pelaksanaannya saja. Gitu kan. Mau di masjid setelah tarawih atau nanti misalnya di rumah saya mau apalagi misalnya. Nah, itu silahkan gitu kan. Jadi tidak ada ketentuan pasti. Yang pasti di dalam fikih itu kalau sholat witir itu penutup sholat. Penutup sholat malam ditutup dengan sholat witir. Nah, dan sholat witir ini jangan ditinggalkan, karena kalau ditimbang ya, status hukumnya antara tarawih dengan witir justru malah lebih kuat witir. Oh, begitu? Iya. Bahkan dalam mazhab yang lain witir itu wajib hukumnya. Iya, wajib itu bukan fardu ya. Wajib kalau di mazhab yang lain. Kalau Syafi'i sunnah muakkadah. Artinya jangan pernah ditinggalkan. Kalau mau di rumah ya di rumah, dikerjakan di rumah, kemudian jangan menghindarkan di rumah padahal enggak ya. Lebih baik itu dikerjakan aja di masjid kalau misalnya masih ragu apakah mau kerjakan atau tidak gitu kan. Jadi lebih baik kerjakan, kalau tidak yakin kerjakan di masjid gitu kan. Kecuali yakin tadi ya. Oke, nanti saya rumah mau sholat witir, mau tahajud, alhamdulillah, berarti silahkan lakukan. Begitu ya. Begitu. Soalnya kayaknya banyak banget nih di antara kita yang kayak cuman tarawih doang, tapi witirnya enggak deh, kan cuman sunnah, cuman 3 rakaat doang, yang penting tarawih gitu. Tapi ternyata pahalanya sendiri untuk witir tuh tinggi ya Pak ya? Iya, karena jarang sekali Rasulullah meninggalkan witir.
Rasulullah itu jarang meninggalkan witir. Maka kenapa madhab yang lain itu mewajibkan? Nah, di madhab yang lain itu wajib dengan fardu beda ya. Kalau madhab Syafi'i kan sama ya. Kenapa mewajibkan? Karena itu, ini Rasulullah jarang meninggalkan, kenapa kok tidak wajib gitu kan ya. Makanya mereka mewajibkan, meskipun di dalam madhab Syafi'i itu sunnah ya. Sehingga statusnya lebih tinggi daripada tarawih. Kalau tarawih Rasulullah hanya melaksanakan beberapa hari, setelah itu nggak melakukan lagi. Gitu. Di masjid tidak lakukan ya, kalau di rumah kan sholat itu ya, sholat lail ya tetap dilakukan ya, qiyamul lailnya. Tapi kan di masjidnya Rasulullah itu tidak melakukan full satu Ramadan seperti ini. Tapi bukan berarti jangan seperti ini ya. Ini hanya untuk menentukan. Karena Rasulullah itu sebagai penjelas hukum, gitu kan. Artinya untuk menjelaskan hukumnya itu sunnah ya. Sunnah bukan berarti kemudian kita tinggalkan. Oh, ini sudah bukan ya. Sunnah itu apa yang dilakukan Rasulullah. Kalau kita mengaku cinta Rasulullah, ya seharusnya ya kita enggan untuk tidak melaksanakan. Artinya kita ini Rasulullah melakukan loh. Kenapa saya tidak melakukan gitu kan? Nah, gitu. Itu posisi sunnah seperti itu. Jangan sampai kemudian sunnah sudahlah kita ngopi dulu aja nggak usah tarawih, bukan itu ya. Jadi sunnah itu saya selalu mengingatkan ya, jangan menyepelekan kata-kata ini hanya sunnah gitu kan. Kadang justru malah kadang orang yang sudah belajar gitu kan. Udah belajar fikih gitu kan. Oh, ini statusnya sunnah kok Ustaz. Wah, gitu kan ya. Padahal kata sunnah sendiri itu kan apa yang dilakukan Rasulullah. Seharusnya bukan tidak apa-apanya untuk ditinggalkan, tapi ini Rasulullah melakukannya. Maka kita juga harus melakukannya juga. Ada ikatan itu loh ya, ikatan Rasulullah itu loh. Itu kan itu yang menjadi poinnya kata sunnah itu. Bukan sunnah yang boleh ditinggalkan itu. Maksudnya poinnya jangan yang diambil yang ininya, tapi yang ini yang diambil gitu kan. Sehingga tidak memudahkan lah ya. Ngopi apa tarawih? Ngopi memudahkan ya. Bukan itu maksud saya poinnya ya. Saya kira itu nanti. Oke, Pak, kalau misalkan tarawih 8 rakaat tapi cuma 15 menit. Dan ada juga kan Pak fenomena ya di berita ketika mereka tarawih tapi cepat banget. Benar-benar yang cepat banget. Itu gimana Pak hukumnya? Hukumnya sah atau tidaknya gitu ya? Iya. Apakah boleh? Kalau dibilang sah ini secara fikih ya. Kalau secara fikih sah dan tidaknya ditentukan oleh syarat dan rukunnya. Syarat rukunnya terpenuhi apa tidak? Kalau terpenuhi ya sah, gitu kan. Kadang yang cepat itu ada satu rukun yang tidak terpenuhi kadang. Misalnya apa? Tumaninah misalnya. Kan belum selesai berdiri, belum lurus saja sudah sujud, gitu kan. Berarti satu rukun yang hilang, gitu kan. Nah, itu yang menjadikan tidak sah, gitu kan. Tapi kalau semuanya terpenuhi, tumaninah itu minimal dengan mengucapkan subhanallah, minimal sekali ya. Artinya sudah lurus, subhanallah itu terpenuhi, semuanya terpenuhi ya sah, gitu kan. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi dalam keadaan seperti apapun sholatnya, perhatikan syarat dan rukunnya agar sah. Nah, kalau bicara fikih, tapi di lain fikih, selain fikih kan ada lagi sebenarnya ya. Di atas jangan kemudian diukur dengan fikih saja ya. Ada lagi yang lain itu bagaimana kekhusyuannya, bagaimana sholat itu memberi dampak bagi kita, gitu kan ya. Itu kan yang lebih penting gitu kan ya. Saya kira. Gitu kan. Kalau bicara sah dan tidak itu kan, ya nggak apa-apa lah, itu bagus lah ya. Nah, tapi lebih dari itu, apalagi momen Ramadan itu kan. Momen Ramadan kan tidak hanya ritual saja kita harapannya kan, tapi meningkatkan kualitas kita gitu kan. Sehingga kalau sholat ya benar-benar kita menghadap Allah loh. Yang saya hadap Allah, kita menghadap rektor aja deg-degan ya. Bagaimana ini menghadap Allah Subhanahu wa taala itu seharusnya yang harus dihadirkan gitu kan. Kalau kita menghadap Pak Rektor, maaf Rektor, saya buru-buru nih cepet deh. Itu bayangkan itu responnya. Marah ya mungkin ya. Bagaimana menghadap Allah ini? Wah, cepet sekali gitu kan. Ini dari sisi adab seorang hamba dengan Tuhannya ini kok kurang gitu kan ya. Nah, ukurannya gitu saja itu kan. Jadi jangan semua kemudian diukur fikih saja, tapi ukur juga bagaimana adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mikirin gimana kita cara khusyuknya. Betul, ya. Dengan membaca surah dan mengetahui artinya juga itu menambah kekhusyukan kita ya, Pak. Apalagi tambah itu tambah bagus sekali. Baik. Terima kasih banyak Pak Fuad yang udah menjawab pertanyaan kita, ketidaktahuan kita tentang tarawih. Dan tadi benar-benar aku baru tahu juga yang tentang witir, ternyata pahalanya itu tinggi banget. Dan kayaknya habis ini aku sama teman-teman habis tarawih langsung witir nih, nggak boleh tinggal-tinggal ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang udah nonton Bersinar. Semoga dengan video ini teman-teman bisa menambah pengetahuan tentang tarawih sehingga semakin hikmat juga tarawihnya. Selamat menunaikan ibadah puasa dan sampai jumpa di Bersinar episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.